Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Demak lolos dari penculikan 2 pria usai pulang sekolah. Modus pelaku menawari korban ponsel baru. Angin puting beliung memporak-porandakan 2 desa di Kabupaten Demak. 70 rumah rusak berat. Minyak goreng minyak kita makin langka di Kota Tegal. Pedagang tak kunjung mendapatkan pasokan dari distributor. Angin puting beliung memporak-porandakan puluhan rumah di 2 desa di Kabupaten Demak. Salah satu warga yang sedang sakit bahkan sempat tertimpa atap bangunan rumah. Hujan disertai angin puting beliung meluluhlantahkan desa Sidogemah dan desa Tugu di Kecamatan Syaung Demak Rabu siang. Dari video amatir warga, sejumlah rumah rusak berat hingga tembok roboh. Kerusakan rata-rata terjadi pada bagian atap karena diterbangkan angin puting beliung. Warga menuturkan mereka sempat panik kan angin puting beliung datang tiba-tiba sehingga mereka lari berhamburan keluar rumah. Kejadian nggak bisa dibayangkan lah Pak. Hujan deras ya satu tuh? Enggak, cuma dikit-dikit nenong. Bimis? Nggih. Itu anginnya arah dari mana dan berapa lama tuh? Ya nggak tahu masalah anginnya dari mana, wong di dalam rumah semua. Terus kalau kejadian pada panik? Ya panik semua langsung, cuma orang 3 tok, 1 saya 2 anak. Kabur keluar rumah gitu Bu? Iya langsung kabur. Yang rusak apa aja nih Bu? Itu atap, ya atap semua. Data pemerintah Desa Tugu menyebutkan ada 70 rumah yang mengalami rusak berat, 30 rumah rusak ringan. Selain itu, 1 warga yang menderita sakit stroke tertimpa atap bangunan rumah. Sekitar yang rusak parah itu 70, yang 30 rusak ringan itu. Selain di Desa Tugu itu di desa mana Mas? Di Sidogemah. Kemudian ini kebutuhan masyarakat dampak dari penyeberangan apa nih Pak? Ini yang rusak ya untuk atap itu untuk genteng sekitar 79.000, sama yang untuk SP sekitar 950-an, sama kayu-kayu itu. Total kerugian dampak bencana angin puting beliung ini berapa Pak? Kemudian apakah ada korban Pak dampak dari bencana ini? Untuk yang kerugian kurang lebih di 500 juta. Warga berharap pemerintah memberikan bantuan untuk mengganti genteng dan kerusakan lainnya. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Untuk mencegah banjir di Kota Semarang, Wali Kota Semarang mengecek kondisi hulu sungai di Desa Mlueh di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu meninjau Sungai Mlueh yang menjadi hulu beberapa sungai di Kota Semarang dan menjadi penyebab banjir di Kota Semarang. Pengecekan ini sebagai upaya mencari solusi terhadap ancaman bencana banjir di aliran Sungai Pengkol, Sungai Babon yang berhulu di Sungai Mlueh, Kabupaten Semarang. Wali Kota berharap banjir bandang yang sering mengancam pemukiman Dinar Indah dan pemukiman di Rawasari dapat tertangani segera. Untuk penanganan jangka menengah, pihaknya akan melakukan penghijauan di sepanjang aliran sungai tersebut yang menjadi wilayah Kota Semarang. Selain itu juga akan dilakukan pengerukan sedimentasi. Ini kan dari Kabupaten Semarang. Tadi saya sudah minta izin pada Pak Bupati karena begitu lihat ini tidak bisa diselesaikan di perbatasannya Kota Semarang dan Kabupaten Ungaran karena memang letak dari pokoknya ini ada di Kabupaten Semarang, sehingga tadi kami dari pemerintah Kota Semarang kemudian dengan BBWS dari Pusdataru ini untuk mencari solusi yang terbaik yang ya memang kalau untuk proyek besarnya menunggu dari BBWS, tapi untuk yang penanganan yang awal dulu, yang pertama ada penghijauan karena di dekat perbatasan ini ada tanah bengkok, kemudian juga ada tanah perhutani untuk ditanami tanaman-tanaman yang bisa menahan gerusan air dan menahan erosi. Kita beralih ke informasi lain. Guna mendukung upaya pemerintah menurunkan dan mencegah kasus stunting, Polsek Slawi membagikan ratusan butir telur dan susu kemasan untuk makanan tambahan balita penderita stunting. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan angka stunting di Kabupaten Tegal.
Polsek Slawe ikut berpartisipasi menekan tingginya angka stunting di Kabupaten Tegal. Mereka membagikan ratusan butir telur dan susu pada Kamis siang. Telur dan susu sebagai makanan tambahan penderita stunting diberikan melalui para kader posyandu di setiap desa. Berdasarkan data kesehatan, kasus stunting di Kabupaten Tegal saat ini mencapai 20% dari 128.000 anak. Pemberian telur dan susu diharapkan dapat menurunkan angka stunting nasional sebesar 14% pada akhir 2024, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Polsek menyerahkan sedikit bantuan berupa 100 butir telur dan susu dengan tujuan untuk mengurangi kasus stunting yang saat ini sedang marak terjadi. Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya percepatan pencegah stunting dengan melibatkan beberapa kementerian, termasuk mengucurkan dana alokasi khusus penanganan stunting melalui Kementerian Kesehatan untuk pengadaan protein hewani yang diturunkan ke Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Dari Kementerian PU, kemudian Kementerian Kesehatan, kemudian BKKBN, Kementerian Pertanian, kemudian juga Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, sampai ini diperjuangkan Bu Dewi supaya dana desa juga bisa dipakai untuk stunting. Tadi ini Pak Kades tadi bilang sama saya udah berapa Pak Paidar itu sudah 40 sekian juta untuk stunting. Ya, jadi contoh begitu. Itu caranya. Kepala BKKBN Pusat menyebut kasus stunting paralel dengan kasus kemiskinan yang terjadi di sejumlah daerah karena rendahnya kemampuan untuk menjalani hidup sehat. Berdasarkan catatan BKKBN Pusat, kasus stunting nasional didominasi di wilayah NTT, Sulawesi Barat, Papua, Aceh, NTB, dan Kalimantan Selatan. Kuncur Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Komunitas penyandang disabilitas menempuh perjalanan berjam-jam untuk menemui Gubernur Ganjar Pranowo. Ganjar menjanjikan pelatihan usaha kepada kaum difabel. Komunitas difabel asal Klaten diterima Gubernur Ganjar di Rumah Dinas Puri Gede, Semarang. Rombongan menempuh perjalanan selama 5 jam dengan 8 motor yang sudah dimodifikasi. Para anggota komunitas Satu Hati menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan agar pemerintah memberikan perhatian lebih kepada mereka, terutama kemudahan akses ke fasilitas umum. Ganjar menjanjikan pelatihan usaha kepada para penyandang disabilitas. Surprise buat saya karena dia touring pakai motor dengan modifikasinya sendiri-sendiri datang ke rumah. Tadi saya mendapatkan banyak pengalaman, komplain, termasuk keinginan-keinginan. Ya antara lain bagaimana mereka bisa mendapatkan akses dari pemerintah untuk bisa hidup mandiri melalui pelatihan. Tadi ada yang bicara perbengkelan, ada yang bicara makanan ya untuk memproduksi produk-produk yang bisa dijual gitu. Terus kemudian dia berharap pada pemerintah agar fasilitas umum untuk penyandang disabilitas itu betul-betul bisa tersedia dan accessible. Jangan dikunci katanya.